Selamat siang, Pak Saleh. Ya, siang juga Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Saleh? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Bu Dian. Oh iya, bagaimana Pak? Ada keperluan apa memanggil saya untuk bertemu? Saya sengaja mau ketemu sama Bu Dian, jadi ada hal yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi kan saya sebagai guru IPS, jadi kalau di IPS itu kan ada di dalamnya itu kan tidak hanya IPS aja, tapi ada geografi, kemudian ada ekonomi, ada juga sosiologi, dan ada sejarah. Nah, ketika saya belajar sejarah itu, ketika di kelas, saya memang mengalami kendala di pembelajaran. Jadi, kita tahu sendiri kalau di pelajaran sejarah itu kan identik dengan hafalan ya, biasanya menghafal tanggal, kemudian nama-nama orang. Nah, itu ketika terjadi pembelajaran di kelas, itu siswa itu banyak yang mengantuk, apalagi ketika jam pelajaran IPS itu di jam terakhir. Jadi saya bingung juga dengan kondisi seperti itu, Bu Dian. Oh, begitu ya Pak. Jadi pas pembelajaran Bapak, apalagi di jam terakhir, begitu ya, anak-anak itu ternyata sering ngantuk, gitu. Apalagi di pelajaran Bapak pas pelajaran sejarah. Iya, Lalu reaksi Bapak setelah melihat kejadian tersebut, bagaimana Pak? reaksi saya ketika awal mengetahui bahwa ternyata siswa ketika pelajaran sejarah itu kurang apa ya namanya ya, kurang semangat. Terus saya bingung juga gimana ya caranya supaya pembelajaran sejarah itu tujuan pembelajaran bisa nyampe ke siswa. Jadi saya memang mikir gimana ya caranya supaya itu jadi menarik gitu, Bu Dian. Iya, betul. Menurut Bapak, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu bagaimana, Pak? Ya harapannya saya memang ketika di pelajaran IPS khususnya di tema yang berkaitan dengan sejarah itu siswa tentu saja harusnya fokus belajar tentang sejarah, walaupun memang ya sejarah itu memang identik dengan hal-hal tadi yang saya sampaikan di depan tadi, walaupun memang realitanya memang masih jauh seperti itu. Jika diposisikan kondisi ideal Bapak itu anak-anak kalau dari rentang 1 sampai 10 itu menurut Bapak berapa kondisi idealnya? Kalau kondisi idealnya harapan saya tentu saja harusnya 10 ya Bu ya. Artinya ketika di angka 10 itu memang kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai semuanya. Jadi saya menyampaikan materi, kemudian siswa belajar itu sampai semuanya. Seperti itu Bu. Kalau sekarang menurut Bapak ada di posisi berapa anak-anak itu? Kalau sekarang memang masih menurut saya sendiri itu masih di posisi 6. Memang karena sebagian besar memang siswa ketika belajar sejarah tadi memang masih masih banyak kendalanya. Begitu ya Pak. Jadi masih ada di posisi 6, Iya, sekitar 60% begitu ya Pak. iya. Menurut Bapak upaya Bapak tadi untuk sampai ke 10 itu bagaimana Pak? Nah, jadi setelah ada realita tadi dengan kondisi pembelajaran sejarah yang seperti itu, saya mulai berpikir gimana ya caranya agar pembelajaran sejarah itu bisa menarik. Akhirnya saya coba browsing di internet tentang media-media pembelajaran ataupun pembelajaran-pembelajaran yang interaktif dengan Iya. aplikasi-aplikasi. Itu saya akhirnya ada ide gimana caranya supaya ketika pembelajaran sejarah itu menjadi menarik. Mungkin misalkan dengan pembelajaran yang interaktif, jadi siswa tidak hanya cukup melihat buku ataupun dengan media pembelajaran terbatas, tapi bisa menggunakan pembelajaran interaktif, misalkan internet dan sebagainya, dengan video ataupun dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran sejarah, yang tujuannya tentu saja siswa menjadi menarik dan tidak lagi mengantuk ketika pembelajaran sejarah, Bu. Begitu ya. Jadi dengan pembelajaran interaktif diharapkan anak bisa menggali kemampuan anak dan tidak membosankan begitu ya Pak Iya, iya, pembelajarannya. iya. Ya.
Kira-kira kapan Bapak akan memulai kegiatan tersebut? Rencananya karena saya sudah ada ide dan juga saya sudah mulai di konsep, sudah mulai juga dimasukkan, dicoba di RPP, karena di minggu depan itu masih ada pembelajaran yang berkaitan dengan tema sejarah. Rencananya mulai minggu depan akan saya cobakan. Harapannya memang supaya siswa itu tertarik dengan pelajaran sejarah seperti itu, Bu. Kira-kira Bapak perlu tim atau orang untuk mengobservasi atau tidak? Jelas sangat butuh sekali ya, karena ketika kita diobservasi ataupun juga ada yang melihat, tentunya akan ada masukan dari orang lain. Misalkan siapa saja yang terlibatnya, bisa langsung kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah, yang pasti bisa memberikan masukan yang membangun, bisa juga rekan sejawat pun juga bisa dilibatkan, Bu. Iya betul Pak. Memang kita harus selalu ada dukungan dari pihak sekolah gitu ya Pak. Iya, Bu. Nah sekarang bagaimana Pak? Apakah ada pencerahan setelah coaching kita hari ini? Alhamdulillah setelah diskusi dengan Budian, jadi akhirnya saya bisa menemukan solusi ataupun ide yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sejarah yang memang tujuannya tadi supaya siswa itu menjadi aktif, bisa menjadi tertarik dengan pelajaran sejarah. Alhamdulillah, terima kasih Budian atas coachingnya hari ini. Alhamdulillah ada pencerahan yang sangat sangat baik bagi saya. Semoga minggu depan bisa tercapai apa yang saya rencanakan ini. Bagaimana sekarang perasaannya Pak setelah di coaching? Alhamdulillah setelah coaching, jadi dengan coaching itu saya merasa memang ada pencerahan, jadi terbuka pemikiran, dan tentu saja memang memang Budian selaku coaching jadi tidak menggurui saya, tapi saya sendiri merasa akhirnya saya mendapatkan ide-ide sendiri seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sekarang setelah di coaching, ternyata Bapak juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Ya, kalau begitu untuk coaching kita hari ini mungkin cukup sekian ya Pak. Kita akan kembali lagi ke kelas. Ya, terima kasih ya Pak. Budian, untuk Ya, sama-sama hari Pak. ini. Baik.